Dua kelemahan wanita yang paling mendasar dibocorkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada dua kelemahan wanita yang paling mendasar telah dibocorkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadisnya sahih, yaitu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Redaksi hadisnya bisa kita baca, kita pelajari bersama-sama. Kita lihat di dalam layar kaca video. An Abdullah bin Umar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhai Allah oleh Allah anhuma, kepada Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah anaknya Umar bin Khattab, sehingga disebut anhuma, bukan anhu tapi anhuma. Qala, telah berkata oleh Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Ya ma'syarul nisa, wahai segenap para wanita. Nah, inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah oleh kalian, wa akthirnal istighfar, dan perbanyak oleh kalian al istighfar, pada istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi para wanita hendaklah memperbanyak sedekah dan juga memperbanyak membaca istighfar. Mengapa begitu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Fa inni, karena sesungguhnya aku, ra'aitukunna, yaitu telah melihat oleh aku, kunna, kepada kalian wahai para wanita, aktsara ahlin nar, yaitu sebanyak-banyaknya penghuni neraka. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat para wanita itu sebagai yang terbanyak penduduk neraka, penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, lalu bertanyalah oleh seorang wanita, minhunna, dari mereka para wanita, jazlatun, yang cerdas, yang cerdik. Apa pertanyaannya? Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru alin nar. Wa ma lana, dan mengapa bagi kami wahai Rasulullah, aktsaru ahlin nar, yaitu sebanyak-banyaknya penghuni neraka. Mengapa kaum kami para wanita ini sebagai yang terbanyak menghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirnal la'na. Yang pertama, tukthirnal la'na, memperbanyak oleh kalian al-la'na, pada laknat. Dan ini sebab yang terbanyak wanita masuk neraka. Yang pertama, karena para wanita itu banyak melaknat, banyak mencaci maki, banyak menggunjing orang lain, menggunjing suaminya, menggunjing siapapun. Banyak cocot, kalau orang Jawa Timur mengatakan cocotnya itu loh, masya Allah. Cocot itu bahasa Inggris ya. Jadi karena wanita itu banyak cocot, banyak cincong. Yang kedua, wa takfurnal ashira, dan mengkufuri oleh kalian al-ashira, pada pemberian. Jadi para wanita itu rata-rata mengingkari pemberian suami, terutama tatkala wanita itu sedang marah, sedang emosi, sedang cemburu. Hampir seluruh kebaikan suami itu hilang seketika. Kapan lo mas memperhatikan saya? Selama ini lo hanya memperhatikan diri lo sendiri. Waduh. Tapi insya Allah mudah-mudahan istri kita tidak seperti itu ya. Amin Allahumma amin. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubin minkunna. Lah, ini kelemahan wanita ini. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah melihat oleh aku, kata Rasulullah, min naqisati aqlin, dari orang-orang yang memiliki kelemahan, kekurangan akal. Kekurangan atau kelemahan akal
wa dinin, dan yang kedua memiliki kekurangan agama. Jadi wanita itu memiliki dua kelemahan karena memiliki dua kekurangan. Yaitu yang pertama, wanita itu memiliki kekurangan akal. Akalnya kurang, ya kurang. Karena wanita selalu menggunakan perasaannya. Mengapa wanita sering menggunakan perasaannya? Ya jawabnya karena memang akal wanita itu kurang menurut Rasulullah SAW. Lemah di akal. Wadinin, dan juga lemah agamanya. Dua kelemahan wanita, yang pertama lemah akalnya, yang kedua karena lemah agamanya. Aglaba, yang bisa mengalahkan. Lidzilubin, bagi orang yang memiliki keterampilan, kecerdasan, memiliki akal, lubun, lubuk hati yang paling dalam. Jadi aku belum pernah melihat orang yang lemah akal, lemah agamanya, kurang akal, kurang agamanya, yang mampu mengalahkan orang yang paling kuat, yang paling cerdik, mingguna daripada kalian wahai para wanita. Wanita itu hebat. Sehebat-hebatnya lelaki itu, sehebat-hebatnya lelaki itu pasti dibuat bertekuk lutut di hadapan wanita. Mengapa begitu? Iyalah, terutama kalau melakukan hubungan suami istri, kalau lututnya tidak ditekuk, ya maka sulitlah. Maka ini juga filosofi kehidupan. Ternyata sehebat-hebatnya laki-laki itu suka bertekuk lutut di hadapan istrinya. Wah, begitu. Qalat, berkata oleh wanita itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad dini. Apa itu kekurangan akal dan juga kekurangan agama? Kekurangan akal dan kekurangan agamanya. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma nuqsanul aqli, adapun bermula kekurangan akalnya wanita, kelemahan akalnya wanita, fa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rujulin, yaitu persaksian dua orang wanita, ta'dilu syahadata rujulin, yaitu sebanding persaksiannya satu laki-laki. Jadi satu laki-laki itu berbanding persaksiannya dua wanita. Ini kalau persaksian di luar nikah dan di luar pertuduhan zina. Kalau masalah persaksian nikah, walaupun wanita itu satu kampung sekalipun, ya sekalipun satu kampung, satu RT, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu provinsi, satu Indonesia, menjadi saksi pernikahan tetap tidak sah. Tidak sah. Semuanya yang menjadi saksi para wanita enggak sah. Walaupun untuk banyaknya satu Indonesia. Inilah kekurangan akalnya wanita. Maka bagi seorang laki-laki harus memahami kelemahan dan kekurangan akalnya wanita. Fahadha nuqsanul akli, maka bermula ini nuqsanul akli, yaitu kekurangan akalnya para wanita. Wa tamkuthul layali ma tusalli, dan wanita itu berdiam diri beberapa malam. Ma tusalli, dia tidak sholat. Wa tuftiru, dan juga berbuka puasa fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Mengapa? Karena dalam keadaan haid atau nifas, jadi tidak bisa sholat dan tidak puasa. Fahadha nuqsanud dini, maka bermula ini adalah kekurangan agamanya. Akhrajahu Muslimun, nomor hadis 79. Wallahu taala a'lamu bishawab.